What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Kabayo. Film ini menceritakan tentang gadis bernama Lauren yang ingin memberikan sensasi dengan level tertinggi untuk berpusreng dengan kekasihnya. Hal ini pun terpaksa ia lakukan karena awalnya sudah mulai terjadi kejenuhan di antara mereka. Namun ternyata idenya Lauren ini justru malah semakin di luar nurul cuy setiap harinya. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Conrad yang mendatangi sebuah pesta. Di sana dia pun bertemu dengan kekasihnya yang bernama Lawrence yang benar-benar seger banget ini cuy. Di sana Lawrence memperkenalkan kedua sahabatnya, yang satu bernama Aston dan satu lagi bernama Mara. Lalu secara singkat mereka pun langsung menjadi akrab padahal baru pertama kali bertemu. Keesokan paginya terlihat Lauren dan semua keluarganya yang sedang sarapan. Di saat yang sama Mara dan kekasihnya datang. Pria itu nampak sudah begitu akrab dengan keluarga Lauren. Ketika itu Aston meminta izin untuk berbicara masalah bisnis dengan Lauren. Di sana Aston mengajak Lauren untuk makan malam dan membicarakan tentang desain rumah baru Aston dengan Mara. Namun di sini Lauren menolaknya karena dia sudah ada janji dengan kekasihnya. Akhirnya mereka pun mengatur ulang jadwal pertemuan tersebut. Lantas di sore harinya terlihat Lauren yang sedang berada di bar. Tak lama kemudian Conrad pun datang. Di sana mereka berdua berbincang sejenak dan membicarakan kejadian-kejadian lucu di masa lalu. Lantas setelah itu Lawrence pun menarik tangan Conrad dan mengarahkannya ke serabi miliknya. Akhirnya karena udah kepalang engas, mereka pun menuju ke toilet terdekat dan perpusrengan duniawi pun tak bisa terhindarkan. Lantas pada keesokan paginya Conrad yang sedang berada di tempat kerjanya didatangi oleh atasannya yang bernama Max serta seorang temannya yang bernama Rain. Di sini Max mengatakan bahwa Rain adalah manajer baru yang akan menangani proyek bersama Conrad. Namun dari tatapannya Conrad sepertinya kurang senang akan kehadiran Rain sebagai manajer di tempat kerjanya itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Conrad, Lauren, Aston dan juga Mara yang sedang makan malam. Nah, ketika itu Conrad terlihat sangat bete cuy. Lantas Aston menanyakan apa yang terjadi dengan dirinya. Conrad pun mengatakan bahwa ia merasa muak bekerja dengan Max, yang mana ternyata Max ini adalah pamannya Lawrence cuy. Share ka naman. Sabihin natin kung lagi ka nakasimangot. Di sini untungnya Lawrence membebaskan Conrad untuk memilih pekerjaannya yang dia suka dan tak akan melarangnya. Lantas keesokan paginya terlihat Lauren dan Conrad yang sedang duduk. Di sana Lauren merasa Conrad sepertinya sudah mulai bosan dengan hubungan mereka yang selalu datar-datar saja. Pria itu nampak seperti tak memiliki gairah. Lantas tiba-tiba Lawrence pun ngide, gimana kalau mereka bermain bertiga. Harapannya ya agar Conrad kembali bersemangat tentunya. Conrad pun rada bingung kenapa bisa-bisanya Lawrence ngomong begitu. Padahal sebenarnya doi senang-senang aja cuy. Lantas tanpa banyak cincong di malam harinya, Lauren dan Conrad pun mengundang seorang wanita. Wanita bernama Amy inilah yang akan masuk dalam rencana Lawrence untuk membahagiakan Conrad. Mereka pun berbincang sejenak sembari minum-minum cantik. Amy juga sedikit mengorek apa yang disukai oleh Conrad. Lantas singkatnya setelah mulai kane, mereka pun mengunjungi Oyo terdekat dan setelah itu ya paham lah ya. Lantas keesokan harinya Conrad tiba di kantor dengan keadaan terlambat. Pria itu meminta maaf pada Max, namun anehnya Max sama sekali nggak ngomel. Padahal hari ini Conrad harusnya presentasi di depan klien. Ren kemudian menambahkan bahwa klien sudah deal dengan mereka dan Ren lah yang memimpin presentasi barusan karena Conrad telat banget datangnya. Alhasil Ren lah yang mengambil alih posisi Conrad dan Conrad pun hanya bisa mengalah. Lalu siangnya untuk menghilangkan rasa jengkelnya ia pun menghubungi Amy tanpa sepengetahuan Lauren. Kemudian ia bertemu dengan Amy di sebuah Oyo dan mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi.
Sementara di tempat lain terlihat Lauren yang sedang bersama dengan Mara dan juga Aston. Di sini Mara meminta Aston membantu Conrad untuk masuk perusahaannya. Aston pun mengatakan ia akan selalu siap membantu Lauren. Namun ternyata ada udang di balik bakwan. Aston pun akan membantunya asalkan Lauren mau tarung 3 dengan Mara dan juga dirinya. Lantas pada akhirnya Lauren pun dibawa ke rumah Aston dan mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi juga cuy. Di hari berikutnya terlihat Conrad, Lauren dan Max yang sedang berada di sebuah restoran. Di sana Max mengatakan bahwa ia ingin Conrad dan Ren bisa bekerja sama sebagai tim. Lantas Conrad menanyakan mengapa bukan ia yang memimpin proyek ini, padahal ia yang sudah merancang dan membuat proposalnya. Max pun mengatakan ia tak memilih Conrad karena ia tak datang dalam rapat presentasi kemarin. Dia malah datang kesiangan. Lantas sesaat kemudian tiba-tiba Ren datang. Di sana Ren meminta pendapat Conrad tentang bagaimana menjalankan proyek ini. Namun setelah Conrad memberikan masukan tentang proyek yang akan dijalankan Ren malah merendahkan Conrad dan bilang kalau caranya itu terlalu bertele-tele. Saat itu juga Conrad pun marah banget dan pergi dari sana. Lauren yang berada di sana pun segera mengejar Conrad untuk merayunya dan memintanya untuk kembali kepada Max. Namun di sini Conrad sudah terlanjur marah dan tak lagi menghiraukan kata-kata Lauren. Lantas ketika Conrad pergi, Ren tiba-tiba menghampiri Lauren. Melihat pertengkaran mereka, Ren pun mencoba mengambil kesempatan untuk mendekati Lauren. Untungnya Lauren tak menanggapi pria itu dan segera pergi dari sana. Lantas di malam harinya terlihat Lauren yang menemui Amy. Di sini Lauren berniat untuk bercerita akan masalah yang sedang dialaminya dengan Conrad. Hubungannya dengan Conrad saat ini sedang tak baik-baik saja. Nah bangkainya di sini Amy malah menceritakan bahwa Conrad pernah menghubunginya dan mengajaknya main di Oyo. Lauren pun agak bete, namun Amy segera mengatasinya dengan mengajaknya untuk melaksanakan adu mekanik cuy. Lalu pada keesokan harinya terlihat Conrad, Max dan semua orang di perusahaan yang sedang berada di pantai untuk outing bersama. Di sana mereka melakukan sebuah permainan untuk meramaikan acara. Tapi di saat Conrad kalah dalam permainan, Max kembali mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Conrad. Dan pada akhirnya keributan di antara mereka pun tak bisa terhindarkan. Di malam harinya, Lauren yang mendengar kabar itu pun menanyakan kebenarannya kepada Conrad. Namun Conrad tak membalas pesan Lauren dan ia malah lebih tertarik membaca pesan dari Aston yang mengajaknya bertemu untuk memperkenalkan klien baru mereka. Namun ternyata klien yang dimaksud itu adalah Amy cuy. Conrad sempat merasa bingung atas apa tujuan mereka dipertemukan. Namun ternyata Amy sudah merencanakannya dan meminta kedua pria itu untuk membusrengnya dengan cara yang hardcore abis cuy. Dan gak pakai banyak cincong, mereka pun segera melaksanakannya. Lantas keesokan paginya terlihat Conrad yang membuat sarapan untuk Lauren sebagai penembusan rasa bersalahnya semalam. Lauren yang merasa bingung menanyakan apa yang terjadi sampai Conrad niat banget nih nyiapin sarapan. Conrad pun mengatakan bahwa ia hanya ingin merayakan atas resignnya dia dari perusahaan Max. Dan mendengar hal itu, Lauren pun terus mensupport Conrad. Malam harinya terlihat Conrad yang begitu bahagia setelah keluar dari kantor Max. Dia pun seperti hidup kembali karena akan segera membangun bisnisnya bersama dengan Aston. Melihat semangat Conrad, Aston pun memujinya atas tindakannya itu. Namun bangkainya, Aston tiba-tiba malah bilang kalau ia menyukai Conrad karena ketampanan dan kecerdasannya. Seketika Conrad pun langsung merasa aneh akan ungkapan Aston. Namun di sini demi membangun bisnisnya, ia pun tak begitu menanggapinya dengan serius. Keesokan paginya terlihat Aston yang sedang termenung sendirian. Saat kemudian Lauren dan Conrad datang menghampirinya. Aston pun segera mengajak mereka untuk masuk. Namun ketika itu Conrad sepertinya tertarik dengan kuda balap peliharaan Aston. Ketika sedang berbincang dengan Lauren, Aston terlihat memandangi Conrad dengan sangat serius. Lauren yang melihat ekspresi Aston pun mengatakan ia boleh memandangi Conrad tapi jangan sampai mencicipinya. Lauren sepertinya tahu nih kalau Aston ada rasa-rasa nih dengan si Conrad. Lalu di malam harinya ketika mereka sedang berada di meja makan, Lauren mengatakan ketakutan Conrad kepada Aston.
Conrad pernah berkata ia khawatir jika Aston request ngadu pedang dengannya. Seketika Conrad pun langsung ngerasa nggak enak karena Lauren ngomongnya terlalu jujur. Namun bangkainya Aston malah bilang kalau dia nggak mungkin melakukan itu tanpa sepengetahuan Lauren. Lantas tiba-tiba Aston pun membuka kalau kejadian kemarin dengan Amy itu sebenarnya sudah izin dengan Lauren. Dan mendengar itu Conrad pun benar-benar kaget karena semua itu sudah direncanakan dan justru Lauren lah yang merencanakannya demi menyenangkan perasaan Conrad. Lantas singkat cerita, pada keesokan malamnya Conrad menceritakan tentang kisah pilu kehidupannya yang dulu. Lauren dan Aston pun merasa terharu mendengar cerita Conrad. Lauren pun mencoba menghiburnya dengan mengecup Conrad. Namun anehnya ia juga melakukannya dengan Aston. Nah di sini Lauren pun mengatakan kalau ia ingin dipusreng oleh dua terong sekaligus. Gak disangka Conrad pun menyetujuinya. Namun ketika udah ready nih, tiba-tiba hal yang membagongkan terjadi di mana Lauren mengatur agar Conrad juga menjebol gawang milik Aston cuy. Saat itu juga Conrad pun kesal banget dan langsung keluar dari sana. Dan setelah itu Conrad pun mengemasi pakaiannya lalu segera pergi dari villa milik Aston. Dengan sangat perlahan Aston pun meminta maaf akan kejadian barusan. Namun ia menambahkan kalau soal rencana bisnisnya itu harus tetap berjalan. Di sini karena masih syok akan kejadian tadi, Conrad pun meminta waktu kepadanya dan kemudian pergi dari sana. Singkat cerita, 6 bulan waktu berlalu. Terlihat Conrad yang tengah berada di sebuah ruangan. Dia ternyata memilih untuk membangun bisnis digitalnya dengan Aston. Dan dalam 2 bulan terakhir mereka sudah berhasil mencetak keuntungan perusahaan yang sangat tinggi. Lantas malamnya Conrad, Aston, dan Lauren pun merayakan keberhasilan itu di sebuah bar. Tak lupa mereka juga mengundang Amy dan juga Mara ketika itu. Dan setelah itu filmnya pun selesai.